그러니까 한 대만 쳐. Di episode yang lalu, Yonghan dan timnya sudah memperlihatkan kehebatan mereka sebagai seorang detektif dengan menangkap para perampok bank dan mengungkap kejahatan dari bisnis perdagangan bayi. Dan di akhir part kedua kemarin, diakhiri dengan sebuah kasus pembunuhan yang sangat brutal terjadi di dekat pasar Jongnam. Yang ternyata korban dari pembunuhan malam itu adalah Sung Chil, cucu satu-satunya dari si nenek penjual kue beras. 진짜 성칠이가 맞아요? Tentu melihat Sung Chil tewas dengan sangat mengenaskan, Yonghan pun amat sedih karena ia sudah menganggap Sung Chil sebagai adik sendiri. Namun ketika Yonghan mencoba mencari tahu siapakah orang yang telah membunuhnya, ternyata para warga pasar Jungnam tidak ada yang mau bersaksi satupun. Bukan karena mereka jahat, tapi rupa-rupanya mereka terlalu takut untuk bersaksi, sebab mereka juga takut akan dibunuh jika memberitahukan siapa pelakunya. Yang ternyata para warga pasar Jungnam tahu betul kalau orang yang telah membunuh Sung Chil adalah si beludak. Karena beberapa hari yang lalu mereka terlibat adu cekcok sebab Sung Chil melawan kepada geng Dong Daemun. 야, 이 삼각대가리야. 무서워서 말 못하는 거예요. Murka karena orang yang mereka anggap sebagai adik tewas dengan sangat tragisnya, Yonghan dan timnya lantas mendatangi markas Dong Daemun untuk menangkap si beludak. Walaupun tanpa surat peringatan dari kantor, mereka tidak peduli dan menghajar habis-habisan seluruh anggota Daemun tanpa ampun sedikit pun. 전 형사놈들이야. Hingga pada akhirnya Yonghan pun bertemu dengan si beludak orang yang telah membunuh Sung Chil. Adu jotos tak terhindarkan karena ia yang sudah sangat murka. Mengetahui kalau Yonghan tidak bisa diremehkan, si beludak lantas curang mencoba membunuhnya dengan sebilah katana. Namun ternyata katana saja masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Park Yonghan. Namun setelah si beludak berhasil ditangkap, ternyata ia masih tidak mau mengakui perbuatannya. Anak buahnya si ular derik pun tidak mau mengakui perbuatan bosnya itu. Alih-alih memaksa mereka untuk mengaku, Yonghan malah hanya menemukan sebuah kertas jimat yang disimpan oleh si ular derik. Dan karena sudah sangat gelap mata, Yonghan lantas mengacungkan senjatanya dan hendak menembak kepala si beludak. Namun sayangnya, ia tidak bisa melakukan itu karena seluruh anak buahnya bersaksi kalau bos mereka tidak membunuh Sung Chil. 왜 죽였어? 그렇게 해도 되는 겁니까? 에? 아, 형님 Karena tidak bisa menangkap si beludak tanpa bukti, Yonghan lantas pergi ke TKP untuk mencari petunjuk. Namun di sana bahkan mereka juga tidak bisa menemukan bukti apa-apa. Hanya tersisa bekas darah dan seember soda api yang sepertinya digunakan Sung Chil sehari-hari untuk bekerja. 이거 양잿물이네 이거. Yonghan pun bingung harus bagaimana lagi untuk bisa menangkap si beludak, karena memang ia sesayang itu dengan Sung Chil yang sudah ia anggap sebagai adik. 감사해요 형님. Setelah tidak bisa menemukan bukti apapun di TKP, Yonghan dan yang lainnya lantas berkumpul untuk mencari jalan lain agar si beludak bisa segera ditangkap. Nansil, sahabat Hiju sekaligus orang yang selama ini menjadi guru bagi Sung Chil, lantas menyarankan agar mereka melakukan otopsi, karena memang hanya inilah satu-satunya cara untuk mereka mencari petunjuk yang lainnya. Yonghan pun setuju dan meminta izin kepada si nenek untuk membedah tubuh Sung Chil agar mereka bisa menangkap orang yang telah membunuh cucu tercintanya itu. 고맙습니다. 그래가 범인 잡는다까. Tanpa menunggu lama, Yonghan lantas melakukan otopsi kepada jasad Sung Chil dan mendengarkan penjelasan dokter. Sang dokter mengatakan bahwa bekas tusukan di tubuh Sung Chil sepertinya berasal dari sebuah pisau. Namun pisau khusus, bukan pisau pada umumnya.
Ada juga beberapa luka memar di kedua lengannya yang menandakan bahwa ada beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhannya. Di tangan kanannya juga terlihat ada luka bakar dari bahan kimia. Kim pun menyadari mungkin luka itu berasal dari soda api yang mereka temukan waktu lalu di TKP. Dan dari sedikit petunjuk ini, Yong-han pun sudah tahu harus berbuat apa untuk menangkap si beludak. 다음번에는 Setelah melakukan otopsi, tim unit 1 pun akhirnya mengetahui kalau memang beludak yang telah membunuh Sung Chil. Ketua Daechun yakin betul karena dari ciri-ciri pisau yang digunakan persis seperti pisau yang dimiliki oleh tiap ketua dari gangster yang berada di bawah kepemimpinan Lee Jung Jae, termasuk si beludak geng Dong Daemun. Namun mereka tidak tahu harus mencari pisau itu kemana karena sudah disembunyikan. 그걸로 찌른 거네. 그리고 숨긴 거지. 이번엔 허투루 안 돼. Sekembalinya Yong-han ke kos-kosannya, tiba-tiba ibu kosnya memintanya untuk melihat salah satu penghuni kos yang sedang melakukan ritual aneh. Rupa-rupanya ia ikut dalam satu kultus sesat untuk mencari rezeki. Dan setelah dilihat-lihat lagi, ternyata kertas yang dimiliki oleh teman kosnya persis seperti yang dimiliki oleh anak buah beludak, yakni si ular derik. Mereka pun segera pergi ke kantor polisi untuk menanyakan langsung kepada si junior tentang kultus tersebut, karena ia diketahui sedang menyelidiki aliran sesat itu. Dan alasan kenapa Yong-han tertarik dengan aliran sesat ini karena mereka hendak memanfaatkan si pemimpin dari kultus hitam putih ini untuk mengelabui anak buah beludak si ular derik yang juga pengikutnya, agar mereka bisa menemukan di manakah pisau yang digunakan untuk membunuh Sung Chil disembunyikan. 야, 안진뱅이. 5초 준다. 저 교주님. 우리가 찾고 있는 칼이 하나 있는데. Setelah berhasil bekerja sama dengan si pemimpin kultus hitam putih, Yong-han pun mengincar si ular derik, membuatnya kecelakaan dan lain sebagainya, agar seolah-olah dia sedang mengalami nasib sial. Dibantu dengan beberapa pengemis, akhirnya rencana mereka pun berhasil. Hingga klimaksnya, si pemimpin kultus sendiri mendatanginya untuk lebih menakut-nakuti si ular derik dan mengarahkan Yong-han dengan bukti pisau yang sudah disembunyikan. Karena memang si ular derik ini rada-rada blow on, dia pun percaya-percaya saja dengan semua kebohongan itu dan akhirnya malah menggali pisau yang telah disembunyikan di dalam hutan. 계속 봐. 찾았다. Namun setelah mereka mendapatkan bukti pisau tersebut, alangkah bajindulnya si Kapol Kumis Lele. Dia malah mengatakan tidak akan mengeluarkan surat penangkapan kepada si beludak apapun alasannya. Ternyata si Kapol Kumis Lele lagi-lagi mendapatkan suap dari ketua gangster Lee Jae-jung, bahkan dari hakim dan juga jaksa setempat, agar ia tidak mengusik seluruh anak buahnya. Tentu setelah semua jeripayahnya mengetahui kalau ia tidak bisa menangkap pembunuh Sung Chil, Yong-han pun amat murka bukan main kepada instansi kepolisian yang sangat bobrok. 내가 죽였는데. 왜? 또 때리게? Sudah bingung harus menggunakan cara apa lagi untuk bisa menangkap si beludak. Tiba-tiba Yong-han saat sedang pesta ciu dengan teman-teman kosnya, salah satu penghuni kos mengatakan sesuatu yang sangat ngaco tapi masuk akal, dimana dia mengatakan kalau polisi Korea tidak bisa menangkap si beludak, kenapa tidak meminta bantuan dari polisi negara lain. Mendengar ide tersebut, Yong-han pun langsung mempunyai ide brilian, dimana ia meminta bantuan dari polisi militer Amerika, yakni si polisi yang di episode lalu berhasil diselamatkan oleh tim Yong-han untuk mau bekerja sama dan membantu mereka. Kita bilang saja ini sebagai balas budi lah. Si polisi Amerika ini pun setuju dan langsung menggeruduk si beludak yang saat itu sedang dipromosikan jabatannya untuk menguasai daerah Jongnam. 나다. 이 새끼야. 이 새끼는 또 뭐야? 니네가 미군 공격했다고. I was helping my friends and the law. Okay? Bye, Steve.
Setelah si Bludak berhasil ditangkap berkat bantuan dari polisi Amerika, Yong-han lantas mendatangi langsung ketua gangster Lee Jung-jae untuk bernegosiasi dengannya. Yang walaupun si Lee Jung-jae ini adalah gangster yang sudah menguasai seluruh Korea, bahkan menyuap polisi, jaksa, hakim, dan perangkat hukum lainnya, nyatanya ia masih bisa ditakut-takuti oleh Yong-han dengan sebuah jurnal, di mana ada satu media berita yang ternyata tidak bisa Lee Jung-jae kuasai dan selalu membongkar kejahatannya. Dengan mengancam ketua Lee menggunakan media ini, ia pun akhirnya memberikan haknya secara penuh untuk menangkap si Bludak. Bahkan si Bludak dan kawan-kawannya mendapatkan hukuman mati. 자네 몸성이 이 집 밖을 못 나갈 걸세. 이 세상에 못 잡을 놈은 살인 사건의 일당이 구속됐다. Namun setelah berhasil menangkap si Bludak, ternyata Yong-han tidak semerta-merta membiarkan kejahatan gangster Lee. Bekerja sama dengan para pengemis, Yong-han diam-diam mensabotase senjata-senjata ilegal yang akan diperjualbelikan oleh gangster Lee hasil bekerja sama dengan letnan militer Korea yang bernama Baek Do-sok. Berkat kecerdasan Yong-han menghalau penjualan senjata ilegal, akhirnya ketua gangster Lee pun rugi besar-besaran dan letnan Baek Do-sok dipecat dari satuan militer. 하겠다고 밝혔습니다. Beberapa hari kemudian, Park Yong-han yang sudah menjalin hubungan begitu erat dengan Hee-ju lantas memutuskan untuk menjadi pria gentle dan melamarnya. Dengan sangat gugup, Yong-han pun perlahan-lahan menyatakan cintanya kepada Hee-ju dan mengatakan, "Will you marry me, baby?" Tentu mendengar Yong-han dengan sangat romantisnya melamarnya, mata Hee-ju pun berkaca-kaca dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menjawab, "Heeh mas, dedek mau nikah sama mamas." Dan ya, akhirnya Yong-han dan Hee-ju pun resmi menikah menjadi pasangan yang sangat bahagia. 결혼해요. Dan pada tahun 1960 terjadi sebuah tragedi besar mencekam di seluruh Korea. Para masyarakat Korea melakukan demo besar-besaran dengan sangat anarkis akibat mereka tidak terima karena diduga ada indikasi kecurangan di pemilu tahun itu. Akibat tragedi ini banyak polisi dan masyarakat sipil tewas. Dan untuk menangani hal serupa di masa depan, kepolisian kembali membuka rekrutmen untuk anggota baru bagi yang mau mendaftar. Nansil, teman dekat Hee-ju, pun ikut mendaftar sebagai anggota karena merasa terpanggil setelah melihat karir Yong-han yang begitu hebat. Di tempat lain di tahun yang sama, Pak Kapol Choi alias si kumis lele diam-diam bertemu dengan Baek Do-sok, sang mantan militer yang telah dipecat akibat ketahuan menjual belikan senjata secara ilegal dengan ketua gangster Lee. Rupa-rupanya Pak Kapol Choi hendak menawarkan sebuah jabatan kepadanya, yakni menggantikan dirinya di kepolisian Jungnam karena ia saat ini sedang dipromosikan untuk menjadi wakil kepala polisi nasional. Kalau di kita mungkin nyebutnya wakil Kapolri. Namun sebelum diangkat menjadi Kapol Jungnam, Baek Do-sok harus mau melakukan satu tugas untuknya, yakni mencelakakan ketua Daechun. 뭐야? 누구야 이 새끼야? 부탁 좀 드리겠습니다. 네, 반장님, 반장님, 반장님. Setelah ketua Daechun terbaring di rumah sakit tak berdaya, Yong-han dan yang lainnya pun lantas pergi menangkap seluruh anggota gangster Daemun untuk mencari siapakah pelakunya. Yong-han menangkap mereka semua karena mengira merekalah yang telah melakukan penusukan itu. Namun semuanya terbantah karena memang bukan mereka yang melakukannya. Bahkan saat Yong-han bertanya langsung kepada si ular derik yang sudah tobat, dia juga bisa membuktikan kalau bukan dialah pelakunya. Namun alangkah terkejutnya Yong-han saat si ular derik mengatakan mungkin saja itu adalah ulah pasukan khusus. Karena menusuk orang dengan semahir itu hanya untuk membuatnya cacat, kemungkinan besar kemampuan itu cuma dimiliki oleh pasukan khusus. 안 죽을 만큼만 숨통 끊고 칼을 어떻게 썼길래 공수단도 아니고.
Karena ucapan si ular derik masuk akal, Yonghan dan timnya pun berdiskusi tentang siapakah orang yang telah menusuk ketua Daichun sebenarnya. Apakah benar dia adalah seorang pasukan khusus atau bukan? Terlebih lagi motifnya juga tidak jelas. Namun saat masih mendiskusikannya, tiba-tiba si Junior meminta mereka untuk segera berkumpul karena katanya Pak Kapol yang baru akan datang ke Jungnam. Dan begitu keesokan harinya mereka pun menyambut kedatangan Kapol baru, yakni si Baek Do-sok yang menggantikan Kapol Kumis Lele. Namun begitu Yonghan melihat wajahnya, alangkah terkejut dan marahnya Yonghan. Ternyata si Baek Do-sok ini adalah orang yang dahulu memaksa Yonghan untuk membunuh para warga saat di latihan militer 10 tahun lalu. Ya, kalau kalian nonton part kedua kemarin sampai di akhir, kalian pasti tahu kalau Yonghan punya masa lalu kelam yang membuatnya sangat trauma. Dan ternyata dialah orang yang membuat Yonghan sampai setrauma itu. Dan setelah melihat wajah orang yang tidak ingin Yonghan lihat, ia pun mendatangi langsung si Baek Do-sok untuk menyapanya. Namun siapa sangka ternyata Baek Do langsung mengenali wajah Yonghan. Ia pun langsung bertanya, "Piye kabarmu prajurit juniorku?" Namun Yonghan tidak membalas salam itu dan malah membuat Baek Do-sok kesal setelah merendahkan dirinya. 부장님께서도 아직까지는 백도석 대위십니다. Begitu Yonghan melampiaskan semua unek-uneknya kepada Baek Do, mereka pun kembali membahas siapakah kira-kira orang yang mereka curigai telah mencelakakan ketua Daichun. Hingga saat lagi fokus ngobrol, tiba-tiba mereka kaget karena Nansil ternyata ada di dalam lemari. 거기는 원래 내 거야. Rupa-rupanya Nansil ikut-ikutan seperti Kim karena ia merasa frustasi sering diremehkan dan hanya dijadikan kacung oleh polisi lainnya, yakni tim unit 2. Si polisi korup, begundal dan bajindul, sama seperti oknum polisi di Konoha. Pokoknya sibal sekya lah. Dan setelah mendengar Yonghan sedang menyelidiki kasus ketua Daichun, tiba-tiba Nansil mengatakan bahwasannya mungkin dia tahu sesuatu untuk membantu mereka. Rupa-rupanya Nansil mencurigai rekan mereka di kepolisian Jungnam yang katanya sangat mencurigakan. Nansil mengaku selalu melihat si polisi ini, kita panggil saja si kacamata. Dia selalu mengikuti ketua Daichun saat setiap kali hendak pergi membawa sebuah surat. Entah apa isi surat itu, tapi ketua Daichun selalu menulis sebuah surat saat tim Yonghan tidak ada di kantor. Dan di saat hendak mengirimnya, si kacamata selalu saja membuntutinya. 도대체 무슨 편지를 쓰신 거죠? 항상? 예, 항상요. Setelah mendengar ucapan Nansil, Yonghan dan timnya pun membawa si kacamata untuk diinterogasi. Dia tidak bisa melawan karena Ho Jung sudah membawa catatan hasil terima suapnya atau hasil korupsinya selama ini menjadi polisi. Karena sudah pasrah, si kacamata pun memberitahukan alasannya kenapa ia selalu mengikuti ketua Daichun saat mengirim surat. Awalnya si kacamata hanya ingin mengetahui kenapa ketua Daichun selalu mengirim surat kepada dewan tertinggi di Korea, bahkan hampir setiap hari. Usut punya usut setelah diselidiki, ternyata isi surat itu adalah karena ketua Daichun tidak terima si Kapol Kumis Lele naik jabatan menjadi wakil Kapol Polisi Nasional. Karena rupa-rupanya si Kapol ini adalah seorang pengkhianat yang dulunya dia adalah pengkhianat pro Jepang saat masa-masa pemberontakan. 사조직 최 소장도 거기 소속이고. Dan bahkan bukan hanya dia, rupa-rupanya di dalam instansi kepolisian bahkan militer juga masih banyak pengkhianat pro Jepang yang saat ini masih aktif, dan mereka disebut perkumpulan Shinhwang. Oleh sebab itu ketua Daichun selalu mengirim surat kepada Dewan Nasional untuk membongkar kedok mereka. Dan dari sinilah benang merah pun akhirnya terhubung, dan Yonghan pun akhirnya yakin betul kalau orang yang telah mencelakakan ketua Daichun adalah mantan Kapol si Kumis Lele. 할 말 다 했다. 어디가? 형님, 어떻게 해야 합니까? 움직이지 마. Sementara itu di rumah sakit, si Baek Do-sok ternyata mengunjungi ketua Daichun untuk berpura-pura prihatin kepadanya. Tentu ia harus melakukannya agar tidak dicurigai dan terlihat berwibawa di mata anak buahnya. Namun begitu anak buahnya keluar, Baek Do pun kembali ke sifat aslinya dan mengatakan dia menyesal karena hanya membuat ketua Daichun cacat dan tidak membunuhnya. 아이고 이거 안타깝다. 조회금도 보내줄게. 내가 그냥 아예 보내버릴 걸 그랬나?
Di tempat lain ternyata si Kapol Choi rupa-rupanya sedang cengangas-cengengesan menikmati kenaikan pangkatnya dari hasil cara kotornya. Tidak disangka hari-hari menyenangkannya pun terganggu karena Yong-han tiba-tiba datang kepadanya. Tentu alasan Yong-han datang tidak lain dan tidak bukan untuk menangkap si Kapol Choi karena dicurigai sebagai dalang atas percobaan pembunuhan ketua Daejeon. 비켜주십시오. Namun setelah dibawa ke kantor polisi Jungnam, ternyata Yong-han tidak bisa menangkapnya karena tidak ada bukti-bukti yang konkret. Yong-han malah dituduh sebagai pemberontak karena menuduh si Kapol Choi sebagai dalang atas percobaan pembunuhan ketua Daejeon. Baik Do-seok sebagai orang yang melakukan eksekusi itu pun tentu membela Kapol Choi agar jabatannya tidak terancam. Namun siapa sangka saat Yong-han sudah tidak bisa berkutik, tiba-tiba 무슨 혐의로 연행했어? 새끼가 협박 납치했어. 피해자 진술 필요합니까? 영전을 경화드립니다. ya, tidak disangka-sangka ternyata di saat-saat genting, ketua Daejeon entah yang bagaimana caranya sudah siuman dari koma dan langsung datang untuk bersaksi. Namun apakah ketua Daejeon bisa membuktikan bahwa orang yang hendak membunuhnya adalah si Kapol Choi dan juga baik Do-seok? Dan apakah Yong-han kali ini bisa menjadi pahlawan lagi dan menjebloskan mereka berdua ke dalam penjara? Mari kita simak di episode selanjutnya. 포박당해 있는 거 보니까 그새 나쁜 놈 된 거냐? 아니 어떻게 일어난 거야? 뭐 부국장님. 악에 바친. Seperti biasa untuk mengingatkan lagi, dramanya ini masih ongoing dan hanya update 2 episode per minggu. Jadi mohon bersabar untuk episode selanjutnya. Silahkan subrek biar kalian gak ketinggalan episode selanjutnya besok. Dan jangan lupa di like dulu biar video ini tambah rame. Biar aku bisa beli beras dan dapurku masih tetap ngebul guys. Jangan lupa dipantengin terus untuk episode selanjutnya karena perjalanan Yong-han untuk menjadi seorang detektif hebat akan tambah seru di tiap episodenya. Dan itu dia Chief Detective Part 3. Sampai jumpa besok dan ciao.